guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti di judulnya, di video kali ini tuh gue mau review suatu produk tapi bukan skincare ataupun makeup. Jadi kali ini gue mau review produk hair color. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut aja ke videonya. Produk hair color yang mau gue review itu ini dari brand yang namanya EZN. Ini tuh yang EZN Shaking Pudding Hair Color. Ini by the way produk Korea. Jadi kemarin itu gue ikutan review eventnya dari Near and Dear. Dan kebetulan review eventnya itu kemarin mencoba produk dari EZN ini, yang pudding hair color ini. Kebetulan gue itu milih dua warna, dan warna yang udah gue pakai ini yang raspberry red brown kalau nggak salah. Dan ini gue masih punya yang sparkling wine. Ini yang warnanya ungu gitu, ungu burgundy tapi burgundy yang soft. Sedangkan ini tuh yang warnanya agak merah ke coklat-coklatan gitu, tapi dia soft juga. Buat kalian yang belum tahu, brand EZN ini tuh dia terkenal di Korea itu dengan keunikan konsep dari produk-produknya gitu. Kebetulan EZN itu dia menyediakan produk berupa hair color, terus ada juga hair treatment, terus ada juga shampoo. Jadi shampoo-nya itu bukan shampoo biasa, jadi shampoo-nya itu yang ada pigmen warnanya gitu loh. Jadi ini tuh pengalaman pertama kali banget gue nyobain produk hair color dalam bentukannya itu seperti ini. Jadi konsepnya yang unik, terus teksturnya juga berbeda dengan hair color pada umumnya. Dan sebelumnya itu gue udah pernah nyoba juga produk produk Korea buat hair color, tapi bukan dari EZN, dari brand apa ya, gue lupa namanya. Jadi dia bentukannya yang bubble itu, yang foam kayak foam bubble gitu. Itu dari brand apa ya, gue lupa. Pokoknya yang brand ambasadornya itu Blackpink. Nah, gue nyobain itu karena ya biasa, karena keracunan, banyak teman-teman juga yang pakai. Dan gue itu kurang puas dengan hasil si produk hair color tersebut. Entah karena gue teknik pewarnaannya yang salah, atau emang karena gue lagi gue setelah bleaching. Jadi pas waktu itu tuh, pas nyobain produk tersebut, gue itu habis bleaching yang super terang gitu. Jadi terang banget. Dan gue juga denger katanya di temen gue itu, jadi si produk tersebut itu jadi kita bleachingnya itu jangan terlalu terang gitu loh. Jangan terlalu terang katanya gitu. Dan ya entah gimana, pokoknya gue males lagi nyoba. Dan akhirnya gue memutuskan menggunakan produk-produk hair color yang gampang ditemukan aja gitu, seperti Garnier. Nah, gue itu suka banget sama produk Garnier hair color karena karena si aromanya itu nggak terlalu nyengat bau kimia gitu. Terus hasilnya itu lembut banget di rambut. Meskipun warnanya itu nggak ada yang warna terang banget gitu, atau pastel, atau warna yang yang terang banget itu nggak ada. Jadi dia lebih cenderung ke warnanya itu yang masuk akal gitu. Tapi buat gue pribadi sih itu masih bisa diakalin, karena kemarin pun kalau misalnya kalian followers Instagram gue pasti tahu banget, gue beberapa bulan ke belakang itu sempat ganti-ganti banget warna rambut, dari blonde langsung ke biru, dari biru ditimpah merah akhirnya jadi ungu. Dan itu dari biru ke merahnya itu, warna biru dan merahnya itu gue menggunakan produk hair color dari Garnier. Dan kemarin tuh sempet gue keep, akhirnya warna warna ungunya itu udah bladus banget. Jadi udah kayak warna ungu keabu-abuan gitu. Ya pokoknya udah bladus, udah gak banget deh kelihatannya. Terus gue timpah lah pakai si EZN yang pudding hair color. Kemarin gue coba yang raspberry dan warnanya itu ternyata keluar banget dong warnanya. Jadi dia warnanya lebih kayak ke gue kira tuh bakal warna raspberry yang merah nyala gitu, ternyata enggak. Jadi dia lebih ke raspberry yang warnanya itu soft gitu loh. Jadi jatuhnya lebih kayak rose gold gitu, enggak sih? Rose gold atau apa ya warnanya? Ya pokoknya gue juga udah bikin video tutorial cat rambut
kemarin itu menggunakan produk EasyN ini. Jadi gue mau selipin aja di sini videonya. Sebenarnya gue udah upload itu di IGTV gue di Instagram. Tadinya gue mau bikin di YouTube, cuma gue males buat ngeditnya. Jadi gue selipin aja di video ini, oke? Nah, ini buat kalian yang pengen lihat, dan ini dia tutorialnya. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Still believe I can control. I miss you baby. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아. Itu adalah tutorialnya. Bisa kalian lihat rambut asli gue itu warnanya seperti apa kemarin sebelum diwarnain. Terus rambut gue aslinya seperti apa, kayak singa banget kan. Dan menurut gue si EasyN Shaking Pudding Hair Color ini tuh dia hasilnya lembut banget di rambut. Soalnya ada beberapa produk hair color itu setelah digunakan itu bikin rambut kayak kasar dan kaku gitu loh. Ada juga beberapa hair color yang kayak gitu, makanya gue kurang suka yang seperti itu. Dan si EasyN ini tuh enggak sama sekali. Dia menurut gue hampir sama hasilnya sama si Garnier, tapi justru lebih lembut dia gitu. Lebih lembut dia. Terus buat kalian yang penasaran juga, dalam satu box ini tuh dalamnya ada apa aja nih, gue bakal liatin. Jadi satu box ini tuh di dalamnya itu ada, kok susah sih. Jadi di dalam boxnya itu kita bakal dapetin, di sini ada box kecil. Box kecil itu ini namanya self coloring kit. Jadi kita bakal dapetin box kecil ini. Ini bakal gue jelasin dalamnya apa aja. Terus selain si box yang kecil barusan, kita juga dapat kayak tube gini. Bukan tube ya, ini tuh mini jar gitu. Jadi kita dapat jar segede gini di dalamnya, dan di dalamnya itu ada 2 liquid. Ini yang untuk pewarnanya, ini yang step 1. Jadi ini liquid hair colornya. Kok nggak fokus sih? Jadi yang pertama ini liquid hair colornya. Terus yang kedua ini tuh ada liquid developernya. Jadi dia itu bentukannya beneran cair kayak air gini. Jadi dia liquid banget. Kalau liquid sih harusnya agak kental ya, cuma dia enggak, dia cair banget. Jadi ini tuh si jarnya buat tempat kita mix kedua liquid ini. Jadi nanti di shake gitu, di shaking gitu. Terus, oh iya gue lupa jelasin. Nah, ini kan bentukannya itu lebih kayak liquid gini kan, cair encer gini. Tapi setelah kalian mix keduanya, terus kalian shaking, dia bakal berubah. Dia bakal berubah tekstur gitu. Gue kira teksturnya itu bakal beneran puding kayak di gambarnya ini loh. Gue kira tuh bakal kayak gini bentukan teksturnya. Dan gue juga sempet bingung kalau misalnya teksturnya kayak gini gimana cara pakainya gitu. Ternyata setelah di mix dan di shaking itu dia bentukan teksturnya itu kayak gel, lebih kayak gel gitu. Jadi bukan puding, jadi gel. Kayak gel apa ya, kayak ya pokoknya gel aja gitu. Jadi gini, gambarannya itu kayak kalian
ngewarnain rambut pakai Nutrijel gitu. Nah, bentukannya itu kayak Nutrijel, dia lebih kayak gitu. Jadi bukan puding. Dan itu juara epic dan epic unik banget. Terus ini yang mau gue jelasin, di dalam self coloring kitnya itu kita bakal dapet sini. Yang pertama itu ada hand glove. Ini tuh hand glove-nya bahannya latex, jadi bukan plastik tipis yang gampang sobek gitu. Jadi ini dia latex dan ini worth it banget menurut gue. Terus di sini juga kita dapat ini tuh apa sih bahasa ininya apa ya? Jadi dia kayak pelindung gitu loh, kayak yang misalnya kalau kalian mau potong rambut ke salon tuh kan biasanya suka dikasih pelindung gitu kan, itu namanya apa sih? Nah ini tuh ada itunya, apa ya namanya ini, hair cap gitu kalau nggak salah, hair cap ya kalau nggak salah, iya hair cap. Jadi kita bakal dapetin hair cap ini. Terus di sini juga ada ini pelindung telinga, jadi plastik pelindung telinga gitu. Biasanya kan kalau di salon tuh bentukannya dari plastik keras gitu kan. Nah ini tuh bentukannya dia plastik tipis biasa, tapi ini berguna banget menurut gue. Terus kita juga dapetin ini yang Dr. Buku. Ini yang step 2. Nanti gue juga mau jelasin tentang produk Dr. Buku yang ini. Jadi ini pun sama, jadi di dalamnya ada produk ini. Jadi ini yang step 2-nya, ini digunakan setelah proses pewarnaan. Jadi setelah keramas, terus kita pakai apa ya, setelah si pewarnanya itu dibilas, jadi setelah keramas, pembilasan warna. Nah biasanya kita keringin dulu kan. Nah keringin itu kita pakaiin ini, terus dipakai selama 10 menit dalam keadaan si rambutnya itu pakai shower cap gitu. Lalu setelah 10 menit barulah dibilas dan selesai gitu stepnya. Terus ada juga ini buku panduan, ini wajib banget sih ada. Menurut gue ya, untuk si produk Shaking Pudding Hair Color ini, dia itu harganya itu kalau nggak salah di Near and Dear itu 155.000 atau 150.000. Untuk harga segitu dan kita dapetin produk di dalamnya itu lumayan banyak dan lumayan lengkap kayak gini, menurut gue untuk harga 150.000 itu worth it banget, berguna dan gak sia-sia gitu. Dan kita dapetinnya juga bukan produk abal-abal gitu di dalamnya. Iyalah, pokoknya menurut gue ini si Shaking Pudding Hair Color ini tuh juara, unik banget. Selain unik, terus gue suka banget hasilnya. Terus juga lupa ngejelasin, jadi kemarin itu kan gue sotoy nih, gue ngambil 2 warna. Jadi 2 warna kemarin, yang raspberry red brown yang ini, terus gue ngambil juga yang sparkling wine. Niatnya itu gue mau bikin sebelah-sebelah gitu kan. Karena kesotoyan gue kemarin pas ngewarnain yang ini, gue mikirnya karena rambut gue itu kan tebel terus keriting gitu kan, tebel aja pokoknya. Jadi gue sotonya itu karena rambut gue tebal, gue pikir 1 box itu nggak akan cukup gitu. Akhirnya gue campurin lah semua si liquidnya itu. Jadi si liquid pewarnanya itu gue campurin semua, jadi tanpa tersisa gitu. Dan ternyata akhirnya gue nggak jadi deh bikin 2 warna. Akhirnya gue bikin 1 warna aja, karena buat rambut yang pendeknya kayak gue segini, ini tuh 1 box lumayan kebanyakan. Apalagi misalnya rambut kalian yang agak tipis dari gue, mungkin 1 box ini kebanyakan. Gue saranin buat kalian yang nyoba rambutnya yang pendek kayak gue, itu nyobainnya setengah-setengah aja dulu. Jadi setengah aja kalian mixing, langsung kalian simpen dulu yang setengahnya. Nanti setelah kalau misalnya kurang, kalian tinggal mix lagi gitu, bikin lagi. Dan gue kemarin beneran bego banget. Jadi gue campurin semua. Dan akhirnya itu 1 box itu kelebihan banget buat rambut pendek kayak gue segini. Itu banyak banget, sisanya pun masih banyak. Dan akhirnya rambut gue beneran basah banget. Tapi ya rata gitu, gue seneng hasilnya seperti ini akhirnya. Ya jadi gue saranin buat kalian yang rambutnya pendek kayak gue, terus lebih tipis dari gue saranin jangan pakai langsung 1 box. Jadi pakainya setengah-setengah aja dulu gitu.
Kemarin itu selain gue ngambil si puding hair colornya, gue juga ngambil produk dari Easy N itu, ini yang Dr. Bukgu Only Solution for Damaged Hair RX Flex Perfect Set Mini, yang ini. Produk ini tuh gue pertama kali tahu dari direkomendasiin sama temen Korea gue. Jadi dia tahu banget gue suka gonta-ganti warna rambut gitu kan. Nah jadi dia mengkhawatirin gue gitu, ngekhawatirin rambut gue rusak gitu. Terus dia nanya katanya, selama pewarnaan itu kamu pakai hair protection gitu nggak, katanya gitu kan. Dan gue cuma bilang gue pakai hair protection itu ketika pas bleaching aja gitu. Jadi pas kemarin pewarnaan itu enggak. Terus dia ngomong kenapa nggak pakai hair protection. Terus gue jawab karena ya kan setahu gue tuh hair protection yang bisa dicampur ke hair color atau misalnya ke bleaching itu cuma Olaplex doang kan. Dan gue bilang gue pakai Olaplex gitu. Terus dia ngomong ternyata di Korea pun harga Olaplex itu mahal gitu. Mahal sih kalau misalnya menurut gue gitu ya. Karena gue sobat miskin gitu kan. Itu lumayan menguras dompet gitu. Gue aja kemarin pas bleaching cuma beli yang 5 milinya aja. Itu 5 mili dari online shop yang online shop. Jadi online shopnya itu dia menyediakan share injernya Olaplex dalam kemasan 5 mili. Itu harganya aja 5 mili 150.000 gitu, 150.000. Dibandingkan dengan Dr. Bukgu ini itu jauh banget. Dr. Bukgu ini yang set mini aja kita dapetin 2 produk sekaligus kan di dalamnya. Ini harganya cuma 55.000 dan fungsi dan manfaat kedua produk ini tuh sama gitu. Jadi menurut gue ini Easy N yang Dr. Bukgu ini tuh dia adalah dupesnya dari Olaplex tapi versi terjangkau gitu. Ini tuh di dalamnya kita dapat dua produk gitu. Yang pertama tuh ada step pertama. Nah ini tuh yang dicampurin ke ke cat rambut atau ke bleaching gitu, ke adonannya gitu ya. Jadi ini dicampurin ke adonan cat rambut atau adonan bleachingnya ini. Yang step pertama. Terus ini yang step kedua yang tadi gue juga udah bahas. Jadi ini itu yang step 2 ada juga di self coloring kit ini yang ada di puding hair color. Jadi kita juga dapat ini yang step 2 di sini. Terus menurut gue si produk ini tuh bermanfaat banget. Bermanfaat banget apalagi buat kalian yang misalnya doyan banget gonta-ganti warna rambut, terus suka ngebleaching rambut juga. Produk ini tuh ngebantu banget gitu, ngebantu banget. Sama kayak Olaplex, jadi dia membantu meminimalisir kerusakan rambut dari bahan kimia cat rambut atau bleaching gitu. Jadi setelahnya itu rambut kita nggak kaku, nggak kasar gitu. Setelah pengecatan atau bleaching kan, apalagi kalau bleaching itu biasanya setelah kita bilas itu pasti rambut auto kusut gitu loh. Kusut banget, kadang sampai kering, kadang sampai rontok gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai produk hair protection gini tuh dia meminimalisir kerusakan tersebut gitu. Jadi si rambut kita itu walaupun udah di bleaching pun tetap terasa lebih tetap halus, terus tetap lembab juga, nggak ada kering-keringnya gitu. Dan ini menurut gue worth it banget. Jadi buat kalian yang sama kayak gue doyan banget nyobain doyan gonta-ganti warna rambut, wajib coba banget produk ini. Itu dia review gue tentang produk dari Easy N yang puding hair color dan Dr. Bukgu ini. Semoga videonya bermanfaat. Terus buat kalian yang penasaran juga pengen nyobain produk puding hair color ini atau Dr. Bukgu ini, kalian bisa beli di Near and Dear. Nanti gue selipin juga linknya di description box. Jadi kalian bisa langsung ke official store-nya di Shopee. Dan segitu aja untuk videonya. Mohon maaf kalau misalnya videonya kurang jelas. Emang kurang jelas sih. Gue kadang bingung gitu kalau misalnya mau review lisan kayak gini tuh kayak gimana gitu. Biasanya kan gue review berupa tulisan gitu kan. Nah, mohon maaf banget kalau misalnya penjelasannya kurang jelas. Dan segitu aja untuk videonya. Bye bye guys. See you on my next video.